Lakukan Tuhan. Lakukan. Engkau adalah Allahku. Engkau yang berdaulat. Dan aku percaya kedaulatanmu melampaui segala sesuatu. Aku mau rela Engkau dibentuk. Aku rela Engkau ciptakan. Aku rela Engkau kerjakan. Dan aku mau mempercayai saja kepada rancangan. Karena aku tahu segala sesuatu yang terbaik adalah baik kemuliaan. Rancanganmu pasti ini. Dan aku akan menang atas segala pergumulan. Saya syukur kami akan terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iya, saudara, saya percaya yang hadir cuma sedikit, tapi hadirat Allah tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Saya percaya Allah sedang menyatakan rencananya bagi kita semua. Amin. Iya, karena Alkitab mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Tuhan juga bisa mengerjakan mujizat dengan jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit. Saya percaya engkau adalah orang istimewa yang pagi ini akan beroleh berkat istimewa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita masih belajar, saudara yang kekasih, menyambut Raja Kemuliaan. Pagi ini kita akan membuka di dalam Mazmur 24. Seyogianya nanti pembahasannya mulai ayat 1 sampai ayat 10, tetapi kita cukup membacanya ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mazmur 24 ayat yang ke-7, Saudari Yanti tolong bantu kau yang membacakannya. Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya, Tuhan berkati. Saudara yang berkati Tuhan, dalam perikop judulnya ditulis kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Mazmur secara umum kemarin kita sudah bahas bersama, itu adalah kumpulan dari seluruh kitab-kitab yang diedit oleh penulis, dalam hal ini Daud. Tetapi sebenarnya kitab Pemazmur adalah kumpulan dari banyak sejarah. Bahkan kalau beberapa orang berpendapat mulai dari zamannya Ayub, itu adalah tokoh yang tertua dari semua sejarah di dalam Alkitab. Abraham terus sampai pada perjanjian menjelang perjanjian baru, itu terkumpul dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam kitab Mazmur, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, makanya di situ nanti saudara akan ketemu catatannya Salomo, ada catatannya Asaf, ada catatannya Daud, ada catatannya dan sebagainya. Maka dari itu tidak bisa membaca kitab Mazmur hanya sepenggal saja, khususnya ketika dalam studi. Lalu saudara yang kekasih, tetapi di dalamnya ada yang sama sifatnya, yaitu dalam bentuk syair atau nyanyian. Nah, sebagai contoh saudara yang kekasih, dalam pasal yang ke-24 ini adalah himne atau nyanyian. Himne atau nyanyian yang dinyanyikan saudara yang kekasih, kalau saudara orang Yahudi melihat, maka kurang lebih seperti misalnya Miss Maria yang suka melantunkan lagu-lagu, terpujilah nama Tuhan, haleluya, kurang lebih kayak gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Lalu dilantunkannya dalam bentuk syair, kurang lebih kalau kalimat ini mungkin kurang lebih bunyinya. Kalau saya ayat 1 kurang lebih gini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia, dan kurang lebih kayak gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, himne yang dinyanyikan juga nanti akan dinyanyikan dalam bentuk yang sifatnya heboh. Saya pakai heboh, saya pakai istilah yang kayak kita orang GPDI misalnya, dengan sebuah nyanyian yang bersorak-sorai yang pagi ini, meskipun jumlah kita sedikit tetapi meriah, seperti nyanyian-nyanyian pesta sukacita yang luar biasa. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur yang ke-24 ini khususnya, kasusnya atau peristiwanya pada waktu itu adalah sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Yaitu sedang menceritakan tentang raja yang dahsyat akan datang dan akan disambut dengan luar biasa. Yaitu saudara yang kekasih, kemungkinan pertama ini peristiwa ini terjadi adalah yang dinyanyikan sebelumnya oleh Daud pada kasus ini. Khusus ayat ini yang nyanyikannya adalah Daud. Tetapi kembali lagi, yang Daud nyanyikan sebenarnya sebelumnya udah dinyanyikan oleh sebelum-sebelumnya. Misalnya kemungkinan pertama ini dinyanyikan adalah pada zaman Musa. Yaitu ketika mereka perang melawan Firaun dan Firaun kalah masuk ke dalam Laut Kolsom dan dengan segala kuda-kudanya. Lalu mereka dengan saudara yang kekasih, Miriam dan Harun dan sebagainya, mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Di antaranya adalah pujian-pujiannya adalah ini, ayat-ayat ini. Dinyanyikan. Dimuliakanlah, angkatlah suaramu karena Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Kurang lebih kayak gitu. Lalu saudara yang kekasih terus dinyanyikan. Hampir setiap kali ibadah-ibadah, himne ini dinyanyikan juga oleh bangsa-bangsa Israel pada setelah zaman itu. Tetapi kemudian himne ini, nyanyian ini sampai nyaris tidak dinyanyikan suatu ketika. Lalu tapi kemudian dinyanyikan kembali ketika tabernakel dilakukan. Tabernakel dibuat dan mereka dinyanyikan kembali himne ini. Terus dinyanyikan suatu ketika saudara yang kekasih pada zaman Saul ternyata pujian mulai hilang lagi. Ini tradisinya. Tapi pada zaman Daud, ketika Daud masuk dan bait Allah ditemukan kembali ada di tengah-tengah mereka. Nah, himne ini dinyanyikan kembali dengan kegirangan, dengan luar biasa, dengan sukacita. Jadi sejarah himne ini sebenarnya pernah dilakukan, hilang, dinyanyikan, hilang, kadang-kadang kayak gitu. Nah, saudara yang kekasih, sampai suatu ketika pada zaman bangsa Israel mengalami kemelorotan, himne ini tidak dinyanyikan kembali. Sampai-sampai ketika mereka terbuang bangsa Israel ke Babilonia, ini nyanyiannya, kalau saudara membaca beberapa ayat mereka katakan alat-alat musik mereka digantungkan, tidak dipakai lagi, dinyanyikan lagi. Tapi pada zaman Raja Asa ngadakan pemulihan kembali. Himne ini, nyanyian ini dinyanyikan kembali dengan sangat megah dan girang. Karena satu hal yang mereka lakukan, raja mereka yang harus ditinggikan, dimuliakan. Nah, sekarang saudara yang kekasih, dalam konten nyanyian yang dinyanyikan itu, ternyata di dalamnya, kalau saudara saya bagi menjadi dua, ayat 1 sampai ayat 7, itu nyanyian yang pertama mengatakan tentang Allah yang pemilik kehidupan, langit dan bumi miliknya Tuhan, dan Tuhan yang sumber segala berkat itu. Tetapi yang kedua ayat 7 sampai yang ke-10, ini yang akan kita bahas.
Apa inti dari pujian yang dinaikkan oleh Daud tadi? Adalah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan kalimat yang sangat hebat dan tekanannya cuma satu yang paling prinsip, yaitu pintu. Bicara tentang pintu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Apa yang sedang tergambar oleh Daud pada waktu itu? Kemungkinan adalah itu tadi. Mereka akan masuk ke gerbang Yerusalem yang begitu megah, yang begitu perkasa, dan pahlawan-pahlawannya bersama-sama akan masuk ke dalam pintu gerbang itu. Makanya Daud atau penulis ini berkata, angkatlah kepalamu, atau dengan bahasa lain, lihatlah gerbang itu. Gerbang kebanggaan Yerusalem, kebanggaan bangsa Israel, gerbang yang hebat sekali, karena gerbang pada zaman itu adalah kebanggaan terhebat. Untuk membayangkan gambaran gerbang pada zaman itu, kurang lebih kayak Malioboro gerbangnya kayak gitu. Jadi dulu kota itu dikelilingi kayak benteng Malioboro, itu ada pagernya keliling begitu kuat, lalu ada gerbangnya. Cuman itu skopnya kecil, karena pada Yerusalem itu berarti satu kota Yerusalem di gerbang kayak gitu. Ada tergambar dikit ya. Nah, kurang lebih pada waktu itu, maka penyanyi ini berkata, angkatlah kepalamu, lihatlah gerbang itu. Sebuah kebanggaan yang dia peroleh, yang dia miliki, menjadi keagungan untuk memuliakan Allah. Kenapa suruh menoleh gerbang? Karena Raja kemuliaan akan datang. Raja kemuliaan akan masuk, maka pintunya harus dibuka, supaya kalau raja itu masuk, maka dia akan membawa segala berkat, kemenangan, dan luar biasa. Maka bukalah gerbang itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi di dalam kalimat ini, karena berdasarkan sejarah tadi, ada kalimat angkatlah kepalamu. Rupa-rupanya kemungkinan yang pertama ya tadi, karena mereka gerbangnya sudah rusak. Gerbangnya sudah tertutup rapat. Makanya ada perintah, buka gerbang itu. Angkat gerbang itu, supaya raja itu bisa masuk. Sebab kalau pintu itu tidak dibuka, maka raja segala bangsa, raja penuh kemuliaan gak bisa masuk. Maka perlu dibuka. Dan kemungkinan saudara yang kekasih, pintunya berarti karena ada kalimat berabad-abad. Berarti kemungkinan yang pertama itu berbicara tentang menceritakan gerbang yang luar biasa. Dari tahun ke tahun kokoh hebat. Gak bisa ditembus oleh apapun. Tapi sekarang saudara, pintu gerbang itu tertutup. Sementara raja harus masuk. Makanya si penyair ini berkata, buka gerbang itu yang telah berabad-abad itu, yang sudah terkunci barangkali kemudian, atau barangkali telah rusak pintu itu. Karena raja itu tak akan bisa masuk kalau gerbang itu dibuka. Sementara raja kemuliaan itu akan masuk. Lihatlah, raja itu akan masuk. Saudara yang kekasih, jadi keluhan atau syair yang dinyanyikan ini adalah terkait problemnya adalah pintunya. Entah rusak, entah tertutup, atau sebaliknya. Karena gerbang itu berarti berabad-abad.
Dan sesuatu yang sudah berabad-abad berarti kemungkinan saudara yang kasih udah merasa nyaman pintu gerbang yang tertutup itu. Dan kalau berdasarkan tadi sejarah dari waktu ke waktu, berarti memang gerbang ini pernah mengalami fase-fase 70 tahun. Gerbang itu tertutup rapat karena mereka hancur hidupnya. Dan pada waktu itu memang akhirnya raja tidak ada lagi di antara mereka. Dan pintu itu mengakibatkan tidak ada akses yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bicara tentang pintu berarti akses. Pintu juga bisa berbicara, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berarti solusi. Tetapi sekaligus pintu juga berbicara tentang penutup. Sebenarnya saudara yang kekasih, Allah sebenarnya pengen sebagai Raja kemuliaan ada di tengah-tengah kita. Tapi seringkali saudara yang kekasih ada pintu yang menjadi penghambat bagi hidup kita. Nggak ada akses bagi Allah ada di dalam hidup kita. Karena pintu hati kita terkunci rapat. Bahkan mungkin oleh karena tadi ada dosa yang menghambat sehingga saudara yang kekasih berkarat, berabad-abad. Padahal Allah kita butuh dibuka hatinya. Pagi ini saya percaya firman ini sampai bagi kita. Agar kita juga membuka pintu hati kita. Pintu apa yang perlu kita buka? Mungkin pintu iman kita. Alkitab mengatakan apa asal kamu percaya, maka dia dapat menjamah engkau. Maka dia akan kujamah dan engkau akan mengalami kesembuhan. Pintu apa? Mungkin pintu imanmu yang kurang percaya kesanggupan Allah. Seringkali kita membuat pintu tidak ada akses karena kita berkata, nggak mungkin Tuhan akan menolong. Tetapi juga mungkin pintu bagi sebagian orang ketidakpercayaan terhadap kesembuhan. Penyakitku udah terlalu bertahun-tahun, maka tidak mungkin akan ada kesembuhan. Mungkin bagian orang berkata pintu itu adalah mujizat atas pertolonganmu, atas usahamu, atas pekerjaanmu. Mungkin saudara yang kekasih sudah membuat sesuatu akses yang tidak ada. Sudah tertutup karena berkata, nggak mungkin saya ditolong dari usahaku. Kau lihat, tuh aku udah kerja jungkir balik, itu pun masih susah. Maka tidak mungkin ada solusi. Karena semua jurus sudah kulakukan, tapi nggak ada jalan keluar. Seringkali kita membuat pintu gerbang penutup sedemikian rupa. Suatu ketika saudara yang kekasih seorang perwira di dalam kitab Raja-Raja. Ketika Tuhan ngomong besok akan ada pertolongan. Tapi perwira itu berkata, tidak mungkin. Kalau toh ada hujan katanya, hujan gandum, kami tidak mungkin. Elisa berkata, seperti inilah besok hari ini Tuhan akan menolong kita. Seringkali pintu-pintu yang seperti itu yang membuat batasan-batasan pikiran kita, batasan-batasan kesanggupan kita, batasan-batasan ketidakberdayaan kita, kita seringkali kayak pintu yang sudah berabad-abad karena berdasarkan lumrahnya, umumnya, nggak mungkin. Dengar, kalau engkau pagi ini dengar firman Tuhan, bukalah pintumu.
Karena Raja Kemuliaan akan menolong, menerobos segala benteng-benteng pintumu yang berabad-abad. Pintu apa lagi? Pintu ketidakmustahilan, pintu kemustahilan, pintu pekerjaan, pintu masa depan. Karena engkau sudah berkata, tuh, gajiku cuma segini, maka tidak mungkin aku bisa cukup hidupku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya menyitir sebuah kesaksian, yaitu orang tua dari Yosua yang meninggal itu. Bapaknya rupanya saudara yang kekasih, itu adalah cuman guru honor. Gajinya 300.000 rupiah. Betul? Ya, itu di media sosial. Cuman 300.000. Seorang guru honor. Tapi puji Tuhan Bapak ini, Maria Huta Barat ya. Huta Barat, betul. Bapak ini ternyata pintunya nggak pernah tertutup. Dia percaya kesanggupan Allah luar biasa. Dan itulah sebabnya meskipun gajinya cuma 300.000, faktanya anaknya bisa berhasil. Bapak Ibu, pintu apa yang telah membuat engkau berkata, aku tidak mungkin, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Karena sudah ada pintu yang berabad-abad mengunci diri kita dan kita berkata tidak mampu. Seringkali saya ngomong, sesungguhnya kita juga semua dimulai juga dari nol. Tapi faktanya sampai hari ini kita mampu sampai seperti sekarang. Bukankah itu adalah langkah-langkah mujizat? Jadi hari ini apa yang sedang menghambat hidupmu? Pintu apa yang sedang membuat berkata, aku tidak bisa. Terhambat, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan benar memang, kalau engkau sudah membuat pintu yang tidak mungkin, maka jadilah menurut iman. Tapi sebaliknya ketika engkau membuka pintu dengan berkata, akses dari Tuhan, selalu ada pertolongan dan mujizat itu terjadi. Terlalu banyak kesaksian yang harus kusaksikan. Harus kuceritakan betapa hebatnya Allah. Misalnya berbicara ketidakmungkinan gerbang bagi saya tentang penyakit, Bapak Ibu saksinya. Bahwa mestinya saudara yang kekasih, dokter yang merawat saya, tidak mungkin sekarang saya bisa jadi hamba Tuhan seperti sekarang. Dokter sudah mengatakan tidak mungkin lagi. Ini Ibu Bidan salah satu yang merawat saya 1 minggu. Dia menangis, saya tahu betul dia menangis karena keputusan dokter pada waktu itu tidak mungkin saya bisa dipulihkan. Tapi ketika kita berkata masih ada pintu, jalan keluar dari Tuhan. Dan kita boleh ada seperti sekarang. Amin. Ayolah, pintu apa yang telah membuat engkau berkata, selesai. Tidak mungkin. Mari kita lihat pintunya Allah, jalan keluar, pasti masih ada dari Tuhan. Terkait pintu itu, saudara yang kekasih, saya ingin kita melihat beberapa ayat secara paralel, terus menerus. Yang pertama, Yohanes pasal 10 ayat 7. Yuk bantu cepetan. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Oke, satu lagi Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan keselamatan. Oke, yang pertama Yesus sedang menggambarkan dirinya, akulah pintu itu. Ketika pintu nggak ada solusi, ketika semua pintu tertutup, ketika pintu yang berabad-abad tidak ada lagi akses, dengar, Yesus tiba-tiba datang berkata, akulah akses itu. Aku itulah solusi itu. Bahkan dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku termasuk solusi
pintu dari kematian. Jika kematian aja Yesus berkata, akulah pintu itu. Terhadap padang rumput itu berbicara finansial, kebutuhan, makanan, dan kehidupan. Yang mati pun dia bisa memberikan solusinya. Kalau Yesus tetap menjadi pintu bagi hidupmu. Amin. Gak usah takut karena keterbatasan pintumu yang terlalu sempit. Imanmu yang terlalu sempit. Kesanggupanmu yang tidak terlalu yang begitu sempit. Dengan berkata, habis, selesai hidupku, selesai usahaku. Karena hari ini aku tidak bisa memberi gaji kepada anak buah dan sebagainya. Dengar, cari pintu yang terhebat, yaitu Yesus. Maka tidak ada pintu yang tertutup. Ada satu ayat hebat sekali, Wahyu ini. Saya tambahkan itu barusan pagi ini. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan sampai yang ke-8. Tolong ini bantu baca. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Dengar saudara. Betul. Pintu adalah kesempatan. Kalau pintu itu tertutup, nggak ada yang dapat membuka. Sebaliknya kalau dia membuka, nggak ada yang dapat menutup. Pintu yang model kayak apa? Kecuali pintu yang bernama Yesus Kristus. Jadi selagi Allahmu di dalam Yesus Kristus membuka, percayalah nggak ada yang dapat menutupmu. Tapi ketika hidupmu nggak benar, maka semuanya pun akan ditutup dan engkau tidak bisa ada solusi dalam hidup. Bahkan ayat ini ditambahkan kekuatanmu memang nggak seberapa. Kemampuanmu nggak seberapa, usahamu mungkin nggak seberapa, modalmu nggak seberapa, kemampuanmu nggak seberapa. Dengar, tapi kalau Allah membuka pintu bagimu, maka ada jalan keluar. Sebab siapa yang ngomong raja segala kemuliaan tadi? Ini yang lebih penting dalam prinsip hidupmu. Jadikan Allah adalah raja kemuliaan yang dimuliakan di atas segala-galanya dan dipercayai dan dapat dipercaya seumur hidupnya. Tak pernah mengecewakan kalau kita percaya kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan bukan cuma pintu yang demikian yang dia lakukan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Yuk bantu. Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dan dalam kota itu. Haleluya. Ini berbicara saudara yang kekasih, pintu kerajaan yang kekal. Itu pun Tuhan berkata sediakan. Kalau dia tutup nggak ada yang dapat. Tapi tambahkan satu lagi kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 20. 3:20 kembali lagi Mak Kembar, bantu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan
Haleluya. Dengar. Raja kemuliaan itu sekarang berdiri ngetok setiap saat. Dari zaman Mazmur yang ini juga kurang lebih Tuhan berkata, lihat aku mengetok, Raja kemuliaan mau masuk. Tapi ketika Raja kemuliaan itu, saudara yang kekasih, ternyata telah berabad-abad, maka Raja itu tidak ada masuk. Dan tetap hari ini juga sama. Dia berkata, lihat aku mengetok pintu. Barang siapa yang membuka, maka aku akan masuk ke dalam pintu itu. Dan ketika dia masuk, maka apa yang akan terjadi? Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Bicara apa itu? Makan bersama. Pesta. Akan ada sukacita. Karena yang masuk adalah Raja kemuliaan. Sebagai gambaran, Raja kemuliaan yang pesta itu digambarkan seperti Salomo waktu dia pesta. Saudara menggambarkannya kurang lebih dia pestanya adalah 7 hari 7 malam. Yang diundang seluruh bangsa. Dan saudara yang kekasih orang Israel, saudara yang kekasih itu kurang, saya menggambarkan mereka adalah rakus tukang makan. Tapi 7 hari 7 malam semua boleh makan dengan mewah dan berlimpah-limpah. Dan kalau raja digambarkan sebuah pesta berarti pesta yang meriah. Tapi Tuhan bilang, dengar, aku akan masuk kalau pintu itu dibuka. Raja kemuliaan akan masuk. Kalau saudara yang kekasih kau buka usahamu, maka dia akan menyediakan pesta di sana. Kalau dia akan masuk, saudara yang kekasih mengetok usahamu yang dibuka, maka dia akan masuk di usahamu. Kalau kau membuka di rumahmu yang dibuka, maka raja itu akan masuk ke rumahmu. Kalau dapurmu yang dibuka, maka Raja kemuliaan pun akan masuk di dapurmu. Tapi sebaliknya, ketika hatimu ditutup, duitmu ditutup, pekerjaanmu ditutup, maka dia tidak bisa masuk ke dalam. Tinggal pilih. Raja kemuliaan mau masuk. Saudara mau membuka, maka dia memang ada kelemahannya. Berarti dia akan mengontrol seluruh hidupmu. Dia akan campur tangan seluruh hidupmu. Masih ingat ilustrasi SPK kita? Satu pemuda yang punya rumah 7 pintu. Yang begitu megah. Itu kurang lebih ilustrasinya. Ketika engkau membuka Raja kemuliaan, Allah memang akan bertahta di sana. Dia akan memerintah di sana. Dia akan campur tangan di sana. Termasuk dia akan intervensi seluruh hidupmu. Karena ketika dia menjadi raja penguasa atas hidupmu, maka dia akan melakukan banyak hal. Jadi kalau engkau pengen supaya rajamu diundang, mari datang Raja kemuliaan. Itu berarti engkau sedang siap diintervensi oleh Allah. Dan ketika dia mengintervensi seluruh hidupmu, maka pesta kerajaan akan disediakan bagi saudara. Amin. Pintu apa yang sudah kau buka hari ini untuk Natal? Pintu yang seperti apa yang sudah kau buat? Karena raja itu akan masuk. Kalau engkau membukanya sedikit, percayalah Yesus mampunya masuknya sedikit. Ketika engkau membukanya lebar, maka dia juga lebar. Ketika engkau membukanya secara total, maka Raja kemuliaan pun akan total. Dan saudara yang kekasih, dia akan memberkati dan intervensi semuanya. Seperti ilustrasi yang tadi saya sudah sebutkan. 10. Seorang yang punya rumah 10 kamar itu. Lalu kita pertanyaannya, kenapa kita mengalami masa-masa sukar? Jangan-jangan pintumu nggak pernah dibuka. Makanya Raja kemuliaan nggak masuk.
Kalau tahu masuk, saudara yang kekasih, hanya celah-celah tertentu. Area-area tertentu. Dia berkata, Tuhan, kau boleh masuk di hatiku. Tapi kebiasaanku, judi janganlah sama Tuhan. Oh, judiku boleh Tuhan, tapi yang digelap-gelap itu, gak bolehlah kau masuk Tuhan. Itu tempat privaksiku untuk melakukan hal-hal perbuatan. Yang lain boleh terbuka Tuhan, tapi nonton video pornoku nggak usah kau lihat di situ. Dengar, Raja kemuliaan itu, dia pengen totalitas atas hidup. Ketika engkau membuka berkata, Tuhan, ini adalah milikmu, ini adalah kepunyaanmu, ini adalah semua milikmu. Maka dia berkata sebagai berikut. Ayat ini berulang-ulang. Coba saya ulang berapa kali dia ngomong Raja kemuliaan ini. Tolong kembali lagi Yanti pasal yang ke-24 ayat 7. Sengaja Yanti kembali. Ayat 7. Mulai. Mazmur nakku 24 ayat 7. Udah hilang Mazmurmu? Ayo, siapa yang udah dapat? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, Terus? supaya masuk Raja kemuliaan. Terus? Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Terus? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terus? Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ya. Ayat ini adalah nyanyian tadi yang dinyanyikan secara bersaut-sautan. Tetapi ternyata di dalamnya mengandung nubuatan tentang orang yang pengen mengalami tadi. Raja kemuliaan yang akan masuk. Raja kemuliaan yang akan kita rayakan khususnya secara spesifik adalah kita akan rayakan bersama dalam Natal kita. Dan itu sangat mempengaruhi gerbang pintu apa yang akan kita buka hari ini. Dengar, Natal kita biaya sudah cukup. Meskipun dari target 30.300.000. Tapi biaya udah cukup. Karena ada banyak yang menyediakan saudara yang kasih di luar dari Taken Less. Saya percaya cukup. Misalnya saudara yang kekasih untuk panggung kita itu sudah ditanggung oleh panitia pembangunan. Padahal sebelumnya dihitung. Maka saya percaya cukup. Artinya saya mau ngomong kayak gini. Saya menghimbau ini bukan dalam rangka kekurangan. Mari kita mau belajar membuka pintu sesuatu. Tapi lebih kepada khotbah hari ini. Itu supaya Raja kemuliaan masuk di dalam keluargamu, di dalam usahamu. Bukan karena panitia Natal kekurangan biaya. Enggak. Dari tahun ke tahun biaya kita selalu cukup. Lebih saldo. Jadi ketua panitia nggak usah khawatir tentang itu. Kalau masih kurang, kas kita. Kas kita nggak cukup, duit saya kalau perlu. Meskipun duit itu nggak banyak. Tetapi saya mengkhotbahkan ini adalah saya pengen supaya engkau punya pintu yang terbuka hari ini. Dan buka yang lebar-lebar karena Alkitab memberikan takaranmu. Apa yang kau beri maka itu akan diberikan takaran yang berlimpah-limpah. Takaran apa yang kita bawa saudara yang kekasih supaya Raja kemuliaan adalah target saya pengen supaya jemaat Victor yang kulayani mereka akan memperoleh berkat Raja kemuliaan yang lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Ya. Tapi sayang kuncinya nggak ada pilihan. Sejauh akses pintu hatimu, akses keberadaanmu itu akan menentukan engkau akan pulang membawa sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau hari ini engkau berkata,
aduh Pak Pendeta, lagi susah Natal ini. Gak bisa lagi. Gak bisa memberikan persembahan lebih banyak, saudara. Padahal saya percaya dia bisa. Tapi alasannya begitu luar biasa. Gak apa-apa. Apalagi Natal kali ini, saudara yang kekasih, Ibu konsumsi sudah membuat ukuran dengan jelas sekali. Per orang, per makan, ketemunya angkanya sekian. Iya kan? Iya dong. Maka saudara udah tahu yang akan kita makan sekurang-kurangnya berdasarkan jatah makanan tadi. Bukan karena panitia kurang, enggak, aku percaya sanggup. Nah, sanggup. Sanggup. Dan dari tahun ke tahun cukup. Tapi kalau engkau membuat ukuran nggak mampu, terus nggak mampu, jadilah berdasarkan pintu ukuranmu. Karena saudara yang kekasih, raja itu akan datang. Saudara yang kekasih, kembali lagi berdasarkan latar belakang itu. Kalau berdasarkan Daud, itu berarti ketika menyambut raja kemuliaan, makanya totalitas. Tenaganya totalitas. Biayanya totalitas. Saya pernah mengkalkulasi, saudara yang kekasih. Itu pestanya Raja Salomo pada itu berarti tahun 90 berapa? Saya ngitung. Itu saja saudara udah berapa triliun? 12 triliun. Untuk sebuah pesta. Saya baru tahu kenapa akhirnya Salomo menjadi orang yang diberkati. Karena pintu gerbang nyambut raja kemuliaan itu begitu luar biasa. Ya, maka dari itu kalau panitia menghimbau mari kita buat baju. Mari nggak apa-apa. Bukan karena untuk siapa-siapa. Bukan supaya kemeriahan kita. Bukan. Tapi karena kita pengen menyambut raja kemuliaan yang terbaik. Walaupun hari ini mungkin pengeluaran kita banyak, nggak apa-apa. Karena kita sedang menyambut raja kemuliaan. Amin. Berikan yang terbaik. Tenaga yang terbaik, pikiran yang terbaik, dan mohon maaf, kita belum sampai yang semuanya terbaik, apalagi terbaik duit kita juga belum. Seringkali kita buat persembahan yang kita cuman berdasarkan asal-asalan. Padahal kita pengen memperoleh berkat raja kemuliaan yang luar biasa. Karena menyambut raja kemuliaan mestinya dengan cara penuh kemuliaan. Dengan cara yang hebat. Jangan cuma asal-asal. Supaya raja kemuliaan itu ada di tengah-tengah kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak usah dulu nyambut yang hebat-hebat. Raja kemuliaan. Khususnya kita yang sedang begitu luar biasa, berita TV. Itu Indonesia sedang menyambut KTT G20. Wow, semua kapasitas, kemampuan pemerintahan itu dikeluarkan karena ada raja-raja lagi ngumpul di sana. Bali, suruh anak sekolah libur, suruh sekolah di rumah. Perusahaan suruh pada berhenti semua. Kenapa? Karena ada raja ada di sana. Saya yakin Pak Jokowi ganti baju baru itu mendadak. Karena sedang menyambut raja-raja. Mosok Pak Jokowi pakai baju kumal. Dengar yang mau kukatakan. Sesungguhnya raja kemuliaan akan menyambut kita. Lebih dari semua G20 yang ada di Bali. Karena raja yang kita sembah, yang mau kita sambut adalah raja kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Meskipun yang disambut Yesus tidak harus dengan baju yang baru, tapi dengan hati yang totalitas, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau ada berkat, kenapa tidak? Kain basuremu yang baru juga dikeluarkan untuk menyambut raja kemuliaan. Jadi kalau besok ada yang ngomong sama saudara, baju baru nih ya.
ngomong jawabin, karena raja yang mau kusambut. Bukan lagi pamer baju yang baru, tapi karena sedang menyambut raja kemuliaan. Amin. Tapi kalau ada yang ngomong, kok bajumu baju lama, nggak apa-apa, karena nggak ada yang baru. Tapi hatiku lebih baru dari apapun. Amin. Mari saudara yang kekasih, saya percaya apa yang dikatakan Wahyu tadi, ketika engkau membuka pintu, maka dia akan masuk raja kemuliaan itu. Dan akan menjadikan pesta yang sukacita yang luar biasa. Dan pesta yang diadakan Yesus bukan sehari 2 hari, tapi sepanjang hidup kita. Akan ada kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya. Kita menyanyi lagu yang tadi, saudara.